Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ailia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Cyber Senurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview mushaf yang sering saya gunakan sehari-hari. Nah, nanti kita bisa melihat apakah mushaf yang sering saya gunakan ini termasuk MSI atau mushaf standar Indonesia atau tidak ya. Nah, dilihat dari covernya dulu. Ini bisa dilihat ya, tuh. Di sini ada namanya. Ini tuh Quran custom ya. Sini ada nama saya tuh, Laila Ailia. Ini aku belinya di Shopee, harganya tuh 50, kisaran 50 berapa gitu ya. Kalau mau linknya japri ya. Oke guys, lanjut ke halaman pertama. Sini ada tanda tashih ya tuh. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag. Dan MSI itu tandanya itu sudah ada tanda tashihnya. Kemudian juga ada di sini ada tanda wakaf ya, tanda baca, tuh ada tanda sipir. Nah, kemudian ada nama-nama surah. Terdapat 114 surat. Nah, perlu untuk diketahui juga bahwa terdapat 3 macam mushaf yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mushaf Utsmani yang terinspirasi dari Bombay. Kemudian ada mushaf Imla'i, dan ketiga ada mushaf Braille. Nah, yang saya gunakan ini yaitu mushaf Utsmani. Tapi jika mushaf Utsmani itu bukan ayat pojok ya, sedangkan mushaf Imla'i itu menggunakan ayat pojok. Sedangkan yang saya gunakan itu mushaf Utsmani tapi yang sudah tapi yang ayat pojok gitu, yang menggunakan ayat pojok. Lanjut lagi pada penempatan pada ya. Kemudian pada Maki dan Madani. Nah, jika surat MSI itu mengikuti Imam Muhammad Syafaat dengan Abu Amr. Nah, yang sering jadi kontroversi itu ada pada surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nih, kita lihat kan. Nah, yang sering jadi kontroversi tentang penamaan tentang turunnya surat tersebut itu pada surat An-Nas, surat Al-Ra'd sama surat Al-Falaq ya. Nah, jika surat MSI, jika termasuk MSI itu surat Al-Ra'd Makkiyah, Al-Falaq Madaniyah, dan An-Nas Madaniyah. Nah, di sini surat An-Nasnya Madaniyah. Ini Al-Falaqnya di sini ditulisnya Makkiyah Madaniyah ya. Anggap saja Madaniyah. Oke. Di sini Madaniyah ya. Tuh, An-Nas Madaniyah, Al-Falaq Madaniyah. Kemudian kita lihat lagi pada juznya. Nah, jika juz pada MSI itu bisa contohkan pada surat Yasin ya. Juznya itu berada pada ayat 22. Tuh, pada ayat 22 ya. Si letak juznya tuh. Sedangkan Madaniyah itu pada ayat 28. Contohnya lagi pada surat Al-Ankabut. Juznya itu ada pada ayat 45 jika MSI. Pada ayat 45 ya. Ada juz.
sedangkan jika surat Madinah itu ada pada ayat 46. Lanjut ke ciri selanjutnya, itu ada hijib. Nah, hijib ini ada 3 ya, ada rub'ul hijib, ada nisful hijib, ada salasa arba hijib. Hijib pertama itu pada surat Al-Baqarah ayat pertama. Kemudian rub'ul hijib itu Al-Baqarah ayat 26. Al-Baqarah ayat 26. Nih, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat ini ada nih rub'ul hijib tuh. Ada rub'ul hijib. Rub'ul hijib pertama ya. Kemudian nisful hijib itu ada pada ayat 44-nya. Mana? Sebentar, kita buka dulu. 44. Nah, ini nisful hijib ya. Tuh. Ruku. Nih tuh ruku. Tuh ada ruku. Ruku ini buat kayak polarisasinya tuh buat tematis tuh, per tema. Jadi tiap ruku, tiap tema jumlahnya itu ada 557 ruku. Kenapa? Karena tadi yang sering digunakan oleh penghafal pada mushaf Bombay Ori gitu. Kemudian tanda bacanya juga ketika mad wajib mutasil, misal tuh si ininya tuh, si rengkolannya tuh, si ini nih, si pedangnya. Nah, itu tuh tebel banget ya. Mad wajib tuh tebel banget. Nah, begitu juga dengan sipir. Nah, kalau sipir mutasil itu agak lonjong ya. Kalau sipir mustadir itu bulat banget. Mana ya nyari contohnya? Saya bingung. Ya, pokoknya mah begitu ya. Oke, mau lanjut lagi teman-teman. Kita review lagi nih. Nah, pada kata ala ayyukiya, nah, jika mushaf MSI itu si ya-nya tuh udah benar gini gitu, si ya-nya tuh bisa ada titiknya juga. Nah, sedangkan yang bukan MSI atau Madinah itu Yukiya-nya tuh kayak gini nih teman-teman. Ini tuh, ini kan bisa dibandingkan ya, meskipun jelek ya, kayak gini tuh. Kalau yang ini kan misah ininya, yang Madinah itu yang ini. Oke, begitu. Oke, lanjut lagi, balik ke halaman pertama ya. Nah, di sini ada tanda itu tuh tapi ada kayak angka 5 gitu. Nah, itu tuh tandanya. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang di sini tuh ayat ke 6 berarti nggak ada bismillahnya nggak dihitung, mulai satunya dari alhamdulillah. Tuh. Oke guys, ini buat penanda, buat pengingat. Kemudian terkait penamaan surat juga bisa dibedakan ya. Ada yang berbeda gitu.
Jika mushaf Utsmani itu pada surat ke-40 itu bernama surat Ghafir. Nah, seperti yang ini. Tidak terlihat. Nanti dilihatkan. Nah, jika pada mushaf Imla'i itu bernama surat Al-Mu'min. Tuh, pada surat ke-40 itu surat Ghafir ya di sini. Nah, kemudian tadi juga di sini tuh ada, kan tuh ada sunnah, ada hadis-hadis, ada hadis. Ini tapi aku kurang ini sih. Tapi ini hadis-hadisnya hadis sahih ya, hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Nah, jadi gitu ya untuk review mushaf yang saya pakai. Setelah tadi saya perlihatkan tentang tanda-tanda dari MSI dengan yang lainnya yang bukan. Jadi mushaf yang saya pakai ini termasuk bisa dikatakan ini mushaf MSI ya. Jadi bagi kalian yang mau beli mushaf ini nih, ini rekomen punya saya. Tuh udah mah ada namaannya, jadi nggak bakal tuh ketuker sama orang, nggak bakal ada yang sama gitu ya, mantap kan. Terus di belakangnya juga ada bacaan-bacaan nih, ada doa-doa sehari-hari, ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid, ada doa ini memakai baju, doa masuk WC. Kemudian di belakangnya juga ada nih kayak tema-tema, semisal kita nyari tentang Fir'aun nih, ada nih surat ini, ayat ini gitu. Kalau yang mau langsung tema. Oke, segitu guys. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.